Lu mau orang dulu sih kalau bertimik zaman sekarang. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan yang berbahagia, Bapak Dewan dan hadirin yang kami hormati, dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala disertai ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna istimewa DPD Kota Bekasi dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Bekasi ke-20 hari ini, Jumat tanggal 10 Maret tahun 2017, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Berdasarkan hasil rapat badan musyawarah DPRD Kota Bekasi pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 telah ditetapkan bahwa susunan acara rapat paripurna istimewa DPRD Kota Bekasi hari ini adalah sebagai berikut: 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Pembacaan secara singkat Kota Bekasi oleh Sekretaris Daerah Kota Bekasi. 4. Sambutan Ketua DPRD Kota Bekasi. 5. Sambutan Wali Kota Bekasi. 6. Sambutan Gubernur Provinsi Jawa Barat diwakili Kepala Balkon Pembangunan 2 Purwakarta. 7. Pembacaan doa. 8. Penutup. 9. Rapat. Demikian. Terima kasih kepada pimpinan sidang. Rangkaian acara akan saya panggil. Hadirin yang berbahagia, berikut pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Muhammad Iqbal, juara 1 Kori MTI tingkat Kota Bekasi tahun 2015. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Presidensi Batavia. Sejak abad ke-18, tanah Bekasi dikuasai secara partikular oleh para tuan tanah asing dari Eropa dan Cina.
namun sikap tuan tanah yang cenderung mengeksploitasi ketimbang mesejahterakan penduduknya menimbulkan pemberontakan rakyat Bekasi di Tambun pada tahun 1869 dan di Bintara pada tahun 1913. Patriot mempertahankan kemerdekaan di tapal batas Bekasi. Pada masa pendudukan militer Jepang tahun 1942, nasib rakyat Bekasi tetap menderita, hidup di negeri sendiri tapi dalam ketakutan, tinggal di lumbung padi tapi kelaparan, sumber daya alamnya kaya tapi penduduknya miskin, sehari-hari dihantui kematian. Kelas tingkat nasional 10 penghargaan dan tingkat regional Provinsi Jawa Barat 7 penghargaan. Tahun 2015 tingkat nasional sebanyak 11 penghargaan dan tingkat regional Provinsi Jawa Barat sebanyak 4 penghargaan. Saat ini hasil pembangunan di Kota Bekasi sudah terasa hasilnya. Suasana kota menjadi lebih aman, nyaman, dan bersahabat. Semua fasilitas modern itu bangsa dan negara tercinta, khususnya Kota Bekasi. Hadirin yang saya hormati, 20 tahun yang lalu, tepatnya 10 Maret 1997, lahirlah pemerintahan Kota Bekasi yang kita banggakan ini. Selama 20 tahun berjalan, Kota Bekasi telah mengalami kemajuan di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Kebijakan pembangunan yang berorientasi pada keterlibatan masyarakat kini mulai dirasakan manfaatnya, seperti penataan ruang-ruang publik yang baik dengan tersedianya taman untuk berkumpul bersama, lokasi pedestrian yang nyaman, hingga sarana utilitas yang bertujuan menunjang kebutuhan hidup warga. Insinyur Soekarno dalam pidato Trisakti pada tahun 1963, Bung Karno menekankan 3 hal, yaitu menjadi masyarakat yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya. Lalu sejumlah peraturan daerah telah ditetapkan, antara lain: 1. Perda Ketentuan Umum Pajak Daerah. 2. Perda Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan. 3. Perda Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro. 4. Perda Pajak Reklame. 5. Perda Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Bekasi. 6. Perda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi. 7. Perda Pajak Hiburan. 8. Perda Penyediaan dan Penyerahan Prasarana Sarana Utilitas Kawasan Perumahan, Perdagangan, dan Industri oleh pengembang di kota. Sekaliannya, atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Bekasi mengucapkan dirgahayu Kota Bekasi tercinta yang ke-20. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala haula wala quwwata illa billah. Ternyata alhamdulillah Pak Wali, salam patriot ini bisa membangunkan yang ngantuk-ngantuk. Yang terhormat Gubernur Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala BKPP Wilayah 2, yang saya hormati Bupati dan Wali Kota sewilayah BKPP Wilayah 2 atau yang mewakili, yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, Bapak Wali Kota Bekasi, Bapak Dr. Haji Rahmat Effendi beserta Ibu,
Juga yang saya hormati ketua, para wakil ketua, para ketua komisi dan para anggota DPRD Kota Bekasi beserta Ibu. Yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bekasi, alhamdulillah hadir Pak Kepala Kejaksaan Negeri secara pribadi dan Wakapolres Kota Bekasi, juga Pak Dandim yang mewakili. Alhamdulillah, puji dan syukur selayaknya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya pada siang hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi dalam rangka acara puncak hari ulang tahun Kota Bekasi yang ke-20. Penyelenggaraan otonomi daerah di Kota Bekasi telah kita lalui bersama. Tadi sejarahnya sudah kita sama-sama dengarkan, melalui satu proses yang dinamis dan penuh dengan perjuangan. Sejak Kota Bekasi diresmikan pada tanggal 10 Maret 1997 melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat 2 Bekasi, Kota Bekasi tengah mengalami beberapa fase pembangunan yang sangat dipengaruhi oleh fase kepemimpinan dan fase otonomi daerah. Hadirin yang berbahagia, pemilihan kepala daerah secara langsung yang telah 2 kali dilaksanakan di Kota Bekasi tidak hanya menunjukkan kedewasaan berpolitik, namun juga menuntut kepala daerah terpilih untuk berkarya semaksimal mungkin untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi. Dampaknya sangat terlihat bahwa pembangunan Kota Bekasi yang begitu masif semakin hari semakin bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Berbagai infrastruktur dan utilitas perkotaan dibangun bukan semata-mata untuk menjamin masyarakat Kota Bekasi terpenuhi kebutuhannya, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa Kota Bekasi mampu berdiri tegak sebagai daerah otonom yang sanggup menjadi kota termaju dari kota-kota lain di Indonesia dan mampu bersaing dengan kota-kota besar lainnya di seantero dunia. Apalagi sekarang sedang dikembangkan Smart City. Mudah-mudahan insya Allah selevel kota dunia. Amin. Hadirin yang berbahagia, dalam tahun keempat perjalanan kepemimpinan kami, Pak Wali dan saya, telah banyak capaian yang diraih oleh Kota Bekasi sesuai dengan RPJMD Kota Bekasi tahun 2013-2018. Tadi mungkin sebagiannya sudah dibacakan dan sudah diapresiasi oleh pimpinan Dewan. Terima kasih Pak Ketua. Dalam pencapaian visi dan misi Kota Bekasi, kami telah menetapkan tahapan pembangunan dalam RPJMD Kota Bekasi 2013-2018. Pada tahun pertama, kami canangkan sebagai tahun kelembagaan dan penataan, di mana Kota Bekasi telah memperkokoh kelembagaan pemerintahan daerah dan seluruh sektor pembangunan Kota Bekasi sebagai penopang utama pelaksanaan pembangunan serta penataan seluruh sektor pembangunan dilakukan untuk mempersiapkan seluruh lini pembangunan di Kota Bekasi. Tahun kedua merupakan tahun pelayanan dasar, di mana pembangunan difokuskan untuk mencapai pemenuhan pelayanan dasar dalam kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan percepatan pembangunan Kota Bekasi di tahun pembangunan selanjutnya. Tahun ketiga merupakan tahun infrastruktur dan utilitas, di mana pembangunan diarahkan untuk memberikan landasan pembangunan yang bertumbuh pesat melalui penyediaan infrastruktur dan utilitas perkotaan, terutama pada infrastruktur dan utilitas dasar yang menjadi pendorong bagi masuknya modal pihak swasta seperti jaringan jalan, jaringan listrik, dan ketersediaan air bersih. Dengan didukung oleh peningkatan pelayanan transportasi serta perumahan dan pemukiman, dengan dibarengi pengendalian terhadap pemanfaatan ruang sehingga terwujud Kota Bekasi yang maju. Hadirin yang berbahagia, pemerintah Kota Bekasi telah menyelesaikan agenda pembangunan yang menjadi prioritas utama dalam pembangunan Kota Bekasi, di antaranya pembangunan jembatan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu. 2.
Lanjutan pembangunan polder Pengasinan Rawalumbu. 3. Polder Galaksi Kecamatan Bekasi Selatan. 4. Pedestrian Jalan Hairil Anwar Bekasi Timur. 5. Pedestrian Jalan Kiai Haji Nur Ali dan Jalan Jenderal Ahmad Yani Bekasi Selatan. 6. Pembangunan kantor Kelurahan Bekasi Jaya Bekasi Timur. 7. Puskesmas Duren Jaya Bekasi Timur. 8. Lanjutan pembangunan kantor Kelurahan Keranji Bekasi Barat. 9. Pembangunan kantor Kecamatan Pondok Gede. 10. Pembangunan RKB SD Negeri Margahayu 8 Bekasi Timur. 11. Lanjutan pembangunan SMA Negeri 9 Kota Bekasi. 12. Pembangunan menyampaikan ucapan selamat kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota, beserta seluruh jajaran pimpinan daerah dan warga masyarakat Kota Bekasi atas hari jadi Kota Bekasi yang ke-20 tahun 2017. Semoga dengan peringatan ini dapat memberikan dorongan kepada kita semua untuk lebih meningkatkan semangat dalam membangun daerah, mengkokohkan komitmen dan jalinan kerjasama kemitraan yang sinergis di antara segenap stakeholders pembangunan guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang semakin baik, sehingga keinginan masyarakat Kota Bekasi yang maju, sejahtera dan ihsan dapat segera terwujud datang lagi di masa mendatang. Hadirin yang berbahagia, demikian sambutan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Selamat memperingati hari jadi Kota Bekasi yang ke-20 tahun 2017. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan lindungannya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Dirgahayu Kota Bekasi ke-20. Terima kasih atas segala datanya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami memanjatkan doa, memohon pinta dan menyampaikan harapan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, pada peringatan hari ulang tahun Kota Bekasi yang ke-20 ini, kiranya Engkau kuatkan tekad dan semangat kami, seluruh jajaran eksekutif, jajaran legislatif, dan seluruh lapisan masyarakat untuk bahu-membahu mencapai kemajuan pembangunan. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, dalam bimbingan, lindungan dan ridho. Ya Allah, Tuhan yang Maha Sempurna, setiap kali kami memperingati hari ulang tahun Kota Bekasi tercinta ini, ingatan kami senantiasa tertuju kepada para pahlawan, para pejuang yang telah berjasa dalam membangun kemajuan Kota Bekasi. Oleh karenanya itu, ya Allah, limpahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami. Anugerahkanlah kekuatan lahir dan batin, kesehatan jasmani dan rohani, untuk terus berjuang mewujudkan Kota Bekasi yang maju, sejahtera dan ihsan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan orang tua kami, guru-guru kami, para pemimpin dan para pahlawan kami. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Kami juga mohon doa restu pada seluruh pihak agar seluruh upaya yang kita programkan dapat berhasil sesuai dengan harapan. Kalau dulu Bekasi sempat dibully, maka sekarang ini kalau orang ingat Bekasi, membekas di hati. Dirgahayu Kota Bekasi ke-20 yang kita cintai. Semoga dengan visi Kota Bekasi yang maju, sejahtera dan ihsan, mampu memberikan jawaban dari harapan masyarakat Kota Bekasi akan perkembangan Kota Bekasi yang akan dicapai selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan hidayahnya bagi kita semua.
makan bihun dan sambal terasi, tambah bumbu dan pecah ikan. 20 tahun Kota Bekasi, wujudkan maju sejahtera dan makmur. Dalam rangka peringatan Hari Jadi Kota Bekasi yang ke-20 dengan resmi kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa? Bagaimana Bapak selaku dari Wali Kota Bekasi untuk bagaimana itu Pak supaya tidak kemacetan? Kita sudah berusaha untuk melakukan penataan, diantaranya adalah membangun gedung parkir sehingga parkir-parkir yang biasa di jalan itu bisa kemudian memilih jarak gedung parkir 4 lantai. Ini mobil. Akan dibangun kembali gedung parkir 6 lantai. Yang kedua, kita membuat akses jalan, di mana akses jalan ini akan membuka jalan-jalan baru yang memudahkan masyarakat untuk ada jalan tembus. Yang ketiga, kita buat pelebaran-pelebaran di perempatan-perempatan sehingga memudahkan akses bagi pengguna jalan yang khususnya kemacetan yang terjadi di perempatan-perempatan. Dan itulah antaranya beberapa hal yang tentu saja perbaikan infrastruktur jalan juga dilakukan agar supaya dengan adanya jalan yang lebih mulus, lebih bagus, saya kira ini juga akan melancarkan proses perjalanan dan mengurangi kemacetan. Saya kira itu. Ya, baik, sama-sama ya.